Caranya seperti ini teman-teman untuk mengganti layar multiview-nya. Ini ya, untuk multiview. Pertama saya masuk ke ini dulu teman-teman, masuk ke output. Di sini ya, di menu output, tekan F1, kemudian multiview MV ini, tekan F1 lagi. Nah, kita ganti di screen yang berapa? Misal di screen 3 ya. Di screen 3 itu input 1, saya ganti Arifin. Di sini ada karakter. Nah, karakter ini teman-teman bisa ganti dari short kan nama pendek ya. Nama pendek tadi saya berikan nama cam1. Ini teman-teman bisa ganti ke long. Maka bisa dilihat nanti teman-teman di layar multiview ya. Itu short di cam1 teman-teman bisa diperhatikan. Di cam1 itu saya ganti Arifin. Nah, berubah ya teman-teman ya. Kemudian switcher ini dilengkapi dengan dua multiview ya. Dua multiview. Output ada ini teman, ada MV1 dan MV2. Ada MV1 dan MV2 ini teman-teman bisa setting ya, bisa setting kita menggunakan misal kita gunakan dua layar untuk kebutuhan monitor, itu bisa kita lakukan setting di output multiview. Jadi MV1 misal dari kita gunakan banyak kamera ya teman-teman ya, kita gunakan misal 18 kamera seperti itu. Untuk MV1 kita gunakan kamera 1 sampai 9, dan MV2 juga demikian, kita gunakan untuk 10 sampai 18 seperti itu. Itu bisa kita setting di sini di menu output. Masuk ke menu output, kemudian MV1 ya. Ya, ini ada style ya, style multiview-nya seperti apa itu bisa kita rubah. Ada yang 16, kemudian ada yang 10, 4 ya. Hanya ada 3 ini ya teman-teman ya. Hanya ada 3 style ya, 3 gaya multiview, isi 4, 10 dan 16. Ada juga di output multiview 2, teman-teman di sini. Multiview 2, teman klik. Nah, ini bisa juga kita atur ya, misal kita gunakan dual monitor multiview. Misal kita gunakan dua layar monitor multiview, kita akan setting seperti itu. Di sini di multiview 1 10 frame, kemudian di multiview 2 juga kita gunakan 10 frame. Maka kita akan lebih mudah untuk melakukan monitoring pengambilan gambar ya. Kita bisa mempermudah kita untuk melihat sinyal apa saja yang masuk ke switcher seperti itu. Kemudian setelah output multiview ya, multiview 1 2, untuk penggantian namanya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk isinya, sinyal bisa kita rubah, sinyal dari kamera apa, dari kamera mana itu bisa kita rubah di sini. Kemudian untuk karakternya, untuk penamaan tadi bisa kita gunakan. Oke, kemudian di bawah di sini ada tally ya. Untuk tally ini bukan tally out ya teman-teman ya, bukan tally out tapi tally multiview. Jadi ketika kita switch multiview seperti itu, maka warnanya bisa dipilih, bisa diganti, bisa apa yang misalnya MV1 ya, MV multiview 1 untuk tally, ini tally mid low. Nah, colornya bisa diganti di sini. Itu biasanya kalau default, untuk default biasanya adalah warna merah untuk PGM dan hijau untuk preview seperti itu untuk default. Tapi bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita ingin warna merah dan kuning atau lain sebagainya, itu bisa kita rubah menggunakan border color yang ada di switcher HPS 350 ini. Kemudian title area ya, title area yang tulisan Arifin itu juga bisa, tulisan Arifin itu juga bisa kita ganti-ganti di title area. Ini ya, di title area ini bisa berubah teman-teman untuk tampilannya. Ini saya di sini ada normal, wide seperti ini, dan juga title area ada di mid, ada right atau left ya. Ini jika saya ganti ke right, nah itu tulisannya berubah ke kanan ya teman-teman. Tulisan berubah ke kanan, dan juga misal saya ganti ke kiri ya, tulisannya ganti ke kiri. Cuman kebiasaan pada umumnya itu ditaruh di tengah seperti ini.
Dan juga posisinya bisa juga di tengah sini. Ini mengganggu ya teman-teman, jika kita taruh di bagian tengah akan mengganggu framing kita. Atau di atas juga kita akan kesulitan saat melihat apakah headroom kita sudah cukup apa belum. Maka pada settingan default biasanya seperti ini. Setelah rename, kemudian ada assign ya teman-teman ya. Kalau di layar ini, di layar monitor kontrol ada assign. Assign ini fungsinya untuk kita merubah fungsi button ya, merubah fungsi button yang ada di sini. Ini bisa kita assign fungsinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misal di 1 sampai 5 kita berikan input kamera, kemudian di 6, 7, 8, 9 itu kita berikan input still, seperti itu bisa kita lakukan di assign. Atau kita berikan kiriman dari MP1 ya, MP1 yang atas kita kirim ke bawah, itu bisa menggunakan perintah assign itu tersebut. Nah, untuk assign-nya seperti ini teman-teman. Jadi dari menu assign kita klik ya, dari atas, dari input assign F1 seperti ini. Nah, ini ada beberapa button yang bisa kita atur ya. Misal di button 1 saya fungsikan untuk input itu ya, input still 1 misal. Saya berikan input still 1. Di sini saya rubah menjadi still 1. Kemudian klik ini. Oke, still 1, maka ketika saya take still 1, maka gambarnya akan ini ya, ketika saya take still 1 di sini teman-teman, maka gambarnya akan tampil still 1. Nah, seperti ini. Ini save still ya, bukan input kamera ya. Oke, jadi di button di sini, assign di sini bisa saya rubah fungsi-fungsinya. Nah, begitu juga nanti yang atas ya teman-teman ya. Yang atas akan mengikuti. Kalau saya take 1 di atas, misal di sini di bagian sini isinya still 1, dia otomatis akan menyala seperti ini. Oke, saya ada semua bisa di-assign ya teman-teman di sini, dari 1 sampai 20, kemudian shift, di shift juga masih bisa kita lakukan setting.